Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk pembahasan materi kali ini, Ibu masih akan membahas bab tentang Pitagoras. Nah, ini materi terakhir di bab Pitagoras, yaitu mengenai menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ini yang pertama ya, di pembahasan materi hari ini. Nah, untuk materi ini kita menggunakan buku paket kalian di halaman 32, boleh dibuka nanti sambil ditulis juga apa yang dijelaskan oleh Ibu. Di sini ada segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki berarti ada dua sisinya yang sama panjang. Nah, di sini contoh segitiganya seperti ini. Ada ditandai dengan garis merah ini. Kalau garis merah ini sama, berarti ini sama panjang. Garis ini yang bawah ini dengan garis yang tegak ini sama panjang. Nah, sudutnya di sini diketahui bahwa sudutnya 45 derajat dan 45 derajat ada di kakinya. Karena dia segitiga sama kaki, dan salah satunya ada 90 derajat. Ini segitiga siku-siku. Nah, lalu kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada tabel ya. Di sini tabelnya diketahui panjang sisi siku-sikunya 1, dan kita nggak tahu hipotenusanya atau sisi miringnya berapa. Sisi siku-sikunya adalah 1. Sisi siku-siku adalah 1 di sini. Nah, karena tadi panjangnya sama dengan yang bawah, berarti ini juga panjangnya 1. Nah, berarti kita cari di sini berapa hipotenusi atau sisi miringnya menggunakan Pitagoras. Masih ingat ya, Pitagoras sisi miring berarti kita tinggal jumlahkan 1/2 ditambah 1/2. Misalkan sisi miringnya kita misalkan X/2 ya. Ini jadi 1 tambah 1, ini masih X/2 sama dengan 2. Ini masih X/2, X/2 nya kita pindahkan jadi akar. Ini udah jadi X aja berarti ya. X sama dengan akar 2. Nah, akar 2 ini sudah sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti ini akar 2. Nah, hasilnya hipotenusa ini yaitu akar 2. Selanjutnya yang misalkan sisi siku-sikunya 2. Berarti 2 ini sama garisnya. 2/2 ditambah 2/2. 4 ditambah 4 jadi akar 8. Nah, cari perkalian 8 yang bisa diakarkan, yaitu 4 dikali 2. 4 dikali 2. Ini akar ya. Akar 4 yaitu 2, akar 2 tidak bisa diakarkan. Nah, jadi hasilnya 2 akar 2. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini tidak usah dicari, berarti hasilnya yang ini 3 akar 2, yang ini P akar 2. Nah, nanti kalian kalau ada soal seperti ini yang sisi segitiganya sama kaki, kalian hanya boleh mencari hanya satu saja. Jadi kesininya gampang, tinggal 2 akar 2, yang ini 3 akar 2, berarti yang ini 4 akar 2. Dan seterusnya, boleh nanti kalian isi ya. Nah, yang kedua yaitu mengenai menentukan perbandingan panjang segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini ada segitiga sama sisi. Kalau sama sisi berarti 3 sisinya itu sama panjangnya. Kalau misalkan panjangnya 2, berarti panjang yang lainnya juga 2. Nah, dalam segitiga itu ada rumus jumlah segitiga. Jumlah segitiga
seluruh segitiga atau 3 sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, itu harus diingat ya, jumlah seluruh sudut atau 3 sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, untuk segitiga sama sisi, karena semua sama berarti sudut-sudutnya juga sama. Berarti 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Berarti semua sudutnya 60 derajat. Nah, misalkan gambarnya di sini ini segitiga sama sisi. Berarti ini sudutnya 60. Yang ini 60 juga, yang ini 60 juga. Nah, sekarang diketahui bahwa segitiga ini dibagi 2 agar menjadi segitiga siku-siku. Jadi ditarik garis di tengahnya. Berarti ada, agar menjadi segitiga siku-siku yang ini ya, segitiga siku-sikunya, atau ibu gambarkan lagi. Jadi seperti ini. Nah, ini yang ini besar sudut siku-siku sudah jelas ya, 90 derajat. Nah, yang ini dibagi 2 karena ada garis pembagi. 60 dibagi 2 yaitu 30 derajat. Yang ini tetap 60 karena dia tidak dibagi 2. Nah, makanya di sini tadi judulnya judulnya bersudut 30, 60, 90. 30, 60, 90. Jelas ya? Itu sudutnya. Nah, sekarang kita mencari Pitagoras dari sisi-sisinya. Misalkan sisinya ibu beri semua 2. Karena sama kan? Berarti 2 dan 2. Ini A sampai B ya. Ini juga B sampai C, ini A sampai C, 2 nilai sisinya. Sekarang karena tadi dibagi 2 untuk mencari segitiga siku-siku, di sini tetap 2. Ini dibagi 2, jadi panjang D ke B yaitu 1 setengahnya kan, karena dibagi 2. Kita cari tahu berapa panjang DC-nya atau panjang sisi siku-siku lainnya atau yang lebih panjang. Nah, di sini ada tabelnya. Di sini ada panjang sisi siku-siku terpendek. Nah, terpendeknya itu berarti yang tadi yang DB ini 1. Hipotenusanya berapa? Hipotenusanya 2. Gitu kan? Kalau sisi terpendeknya 1, hipotenusanya 2. Nah, berapa sisi siku-siku yang lainnya yang di pinggir ini? Nah, kita cari dulu. Untuk mencarinya menggunakan Pitagoras. Ingat, kalau Pitagoras yang ditanyakannya sisi siku-siku bukan sisi miringnya, berarti dikurangi, bukan dijumlah. Berarti misalkan ini kita masukkan ke gambar ini aja, D, ini C, ini B. Kita mencari DC. Kita mencari DC pangkat 2. Ini tadi nilainya 1, ini nilainya 2 kan. Kita sesuaikan dengan gambar yang di sini. Berarti sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi siku-siku terpendek pangkat 2 sama dengan sisi miring 4 kurangi 1 sama dengan 3. DC sama dengan itu tadi pangkat 2-nya kita ubah jadi akar. Nah, jadi hasilnya akar 3. Nah, di sini hasilnya akar 3. Nah, sekarang kita coba kalau sisi terpendeknya 2. Di sini sisi terpendeknya 2. Sisi terpendeknya 2 kita ubah berarti sisi terpanjangnya yaitu 4. Ya kan? Atau kita bikin gambar baru biar nanti kalian menulis yang awal aja yang di sininya. Ini 1, ini 2, kita bikin gambar di sini. Kalian coret-coret atau tulis di buku catatan ya. Jangan coret-coret di buku paket seperti ibu. Nah, tadi sisi terpendeknya diambil 2. Berarti di sini 4. Di sini 4. Perbandingannya seperti itu ya. Karena 4 tadi kalau misalkan dari seluruhnya ini 2 dikali 2 ini 4 kan, AB-nya berarti di sini 4, di sini juga 4. Kalau misalkan sisi terpendeknya tadi menjadi 2.
Nah, sekarang kita cari 4 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 16 dikurangi 4 sama dengan akar 12. Akar 12 kita cari perkalian sederhana yang bisa diakarkan, yaitu 4 dikali 3 diakarkan menjadi akar 4 yaitu 2. Akar 3 tidak bisa diserahkan, yaitu akar 3. Jadi 2 akar 3 hasilnya. Nah, perbandingannya seperti itu. Nah, untuk nilai yang lainnya kalian tidak usah cari juga seperti tadi. Tinggal kita menggunakan perbandingan. Di sini udah kelihatan perbandingannya. Jika satu sisi terpendek, hipotenusanya pasti 2. Sisi lainnya pasti akar 3. Jika 2, hipotenusa pasti 4, sisi lainnya 2 akar 3. Berarti jika 3, sisi terpendeknya, berarti ini tinggal dikali 2 kan, yaitu 9. 3 dikali 2, mohon maaf. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 2, 6. Di sini 3 akar 3. Nah, seperti itu ya. Yang lainnya bisa kalian cari 4-10-nya, coba dikerjakan lalu di-share, boleh di grup atau ke WA ibu. Nah, ini materi terakhir di Pitagoras, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peluang. Jadi setelah ini kalian boleh membuka-buka tentang peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.